Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah salat subuh saya langsung berangkat ke pasar ya teman-teman ya. Ini adalah kegiatanku di hari Minggu sebelum Idul Adha kemarin. Saya mau belanja mingguan dulu, langsung buat food prep ya teman-teman ya. Karena kalau pas lebaran itu biasanya itu hari lebaran, terus plus 2 hari setelah lebaran itu tidak ada tidak ada tukang sayur yang lewat. Jadi saya memutuskan untuk belanja mumpung stok sayur yang ada di kulkas sudah habis semuanya ya teman-teman ya. Tinggal beberapa saja, tinggal berapa ya, satu mungkin, kayaknya cuma sisa gubis saja. Untuk protein hewani di kulkas juga sudah habis. Kemarin sisa satu, yaitu ayam yang cuma sepotong. Akhirnya saya buat mie ayam. Sekarang waktunya untuk belanja mingguan ke pasar. Karena memang sih kalau sudah belanja mingguan, sudah food prep itu memang sangat membantu IRT yang bekerja ya teman-teman ya. Saya food prep itu kurang lebih 3 tahun ke belakang ini ya teman-teman ya. Itu memang sangat membantu sekali, apalagi pas waktu pagi hari ya. Kalau mau bingung masak apa itu, tinggal pilih saja, tinggal ambil saja stok yang ada di kulkas. Untuk ayamnya tadi itu saya beli 1,5 kilo ya teman-teman ya. Yang setengah kilo itu kepala ceker, terus yang 1 kilo dagingnya. Di protein hewani ikan segar ini cuma ada saya cuma beli ikan kembung dan ikan bawal saja. Udangnya di sini kosong. Biasanya kan saya sudah langganan untuk membeli udang ya. Setiap kali ke pasar itu saya pasti membeli udang karena kesukaannya si kecil. Setelah saya membeli protein hewani, saya mau membeli kacang-kacangan ini, kacang otok namanya. Saya membeli seperempat saja dengan harga 7.500 karena saya mau masak oseng otok dan cecek kulit sapi itu loh teman-teman. Karena saya di pasar ini sambil pegang HP, belanja sambil pegang HP itu sulit banget ya teman-teman ya. Jadi tidak semua kegiatan di pasar itu saya rekam, secukupnya saja, sebisa saya ya. Kalau sudah banyak belanjaannya saya tidak bisa sambil pegang HP. Setelah itu ini sekitar jam setengah enaman lah, itu saya mau pulang terlebih dahulu ya teman-teman ya, karena sudah siang dan kebutuhannya sudah cukup. Ternyata di pasar itu rame banget ya teman-teman ya, karena banyak sekali orang yang belanja untuk persiapan Idul Adha. Singkat cerita, ini sudah ada di rumah dan ini sudah agak siangan, sudah sarapan, sudah mandi. Saya mau food prep, saya mau membersihkan belanjaan yang sudah saya beli tadi. Saya belanja ini kurang lebih habisnya 150.000. Dan saya rasa segitu sudah cukup ya teman-teman ya. Sudah include dengan bumbunya. Meskipun cuma saya membeli seperempat karena kan stok di rumah masih ada ya. Jadi saya membeli untuk bawang merah seperempat, bawang putihnya juga seperempat. Tapi itu sudah sudah cukup lah ya untuk 1 minggu ke depan, karena kan di rumah juga masih ada stok ya. Sebelum saya membersihkan sayur, ini langkah awal yang saya kerjakan adalah saya mau memasak atau merebus kacang otok tadi yang sudah dibeli. Ini seperempat tadi ya, harganya 7.500. Saya bersihkan terlebih dahulu karena banyak sekali kacang otok yang ngambang-ngambang, dan itu artinya kacangnya jelek ya teman-teman ya, yang ngambang. Kalau yang nggak ngambang itu ya bagus lah ya. Ini saya cuci terlebih dahulu, saya bersihkan semuanya. Kalau sudah bersih, ditambahkan air, langsung dimasak di kompor.
Untuk food prep memang yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, yang harus kita bersihkan itu adalah di protein hewani ya teman-teman ya. Kalau sayuran sih oke, biarpun dikerjakan nanti malam tidak apa-apa, asalkan tidak terkena air ya teman-teman. Kalau protein hewani misalkan mau dikerjakan terakhir, boleh-boleh saja, tapi kita masukkan ke freezer terlebih dahulu biar tidak basi dan tidak busuk ya teman-teman ya. Kalau saya lebih suka saya pekerjakan terlebih dahulu karena ini yang cukup menguras tenaga juga ya. Tapi saya itu lebih takut jika tidak dibersihkan akan busuk gitu loh teman-teman. Lupa, saya pernah sekali lupa tidak ambil belanjaan protein hewani. Maksudnya protein hewani yang sudah saya beli udang itu masih ada di kantong kresek ngumpul dengan sayuran. Itu saya lupa tidak saya ambil terlebih dahulu. Alhasil busuk lah ya teman-teman. Itu saya kayak merasa rugi banget lah ya seperti itu. Jadi saya wanti-wanti pas waktu food prep yang saya kerjakan terlebih dahulu itu protein hewani. Untuk ayamnya, dagingnya cukup saya bersihkan seperti ini karena ini sudah lumayan bersih lah ya dari penjualnya. Saya sudah langganan di situ, dengan orangnya pun juga sudah kenal, jadi enak. Kalau belanja dengan orang yang kenal itu enak ya teman-teman ya. Apalagi kalau dikasih harga yang miring. Wah, emak-emak mana sih yang gak suka dengan harga yang miring-miring seperti itu. Untuk kepala dan ceker ayamnya tadi sudah saya bersihkan ya teman-teman ya. Tapi gak tahu ya kenapa videonya kok hilang. Mungkin kena hapus atau dimainin si bocil itu ya teman-teman ya. Jadi gak masuk di sini. Dan sekarang lanjut ke protein hewani berikutnya, yaitu ikan segar, ikan kembung, dan ikan ikan bawal. Untuk ikan kembungnya itu saya beli 3, ini harganya 7.000 dengan berat 1/4 atau 250 gram. Terus ikan bawalnya lupa saya teman-teman ya, mohon maaf saya lupa, kayaknya itu berapa ya, lupa wes. Pokoknya dua jenis ikan ini saya bayar dengan harga 20.000. Sebenarnya totalnya itu 22.000, tapi karena saya sudah langganan belanja di situ dan sudah kenal dengan orangnya, alhamdulillah dapat harga miring. Biarpun cuma 2.000, kalau emak-emak pasti mikir lah ya teman-teman ya. Dapat potongan harga 2.000. Awalnya 22.000, saya dikasih harga 20.000 saja. Di sini yang mahal itu adalah ikan bawalnya ya teman-teman ya. Kalau ikan kembung standar saja sih, segitu harganya ya. Membersihkan ikan-ikanan ini sudah seperti biasa lah ya. Dari penjualnya kan sudah dibersihkan, insangnya sudah dibuang. Jadi di rumah tinggal dibilas saja. Untuk telenan yang digunakan untuk memotong ikan dan ayam tadi jangan lupa disabun ya teman-teman ya. Kalau sudah disabun, dibilas, dibersihkan ya sudah, kita tiriskan biar tidak ada bakteri yang tertinggal di situ. Mumpung berkecimpung dengan air, mumpung main-mainan air, sekalian saja ini saya mau refill sabun cuci piringnya karena sudah habis ya di dalam botolnya. Biasanya itu saya kalau pakai sabun cuci piring ya seperti inilah teman-teman ya, dioplos pakai air biar agak hematan. Kalau pakai sabun saja takutnya dimainin si kecil loh teman-teman. Ya biasalah ya, kalau punya bocil usia segitu aktif-aktifnya itu ya Allah, sabun 1 botol biarpun baru ngisi itu bisa habis dalam hitungan detik loh teman-teman. Katanya ya dibuat mainan, main busa atau apalah. Jadi itu sabun cuci piringnya itu saya oplos dengan air biar agak hemat ya teman-teman ya. Banyak cara lah ya, bagaimana kita berhemat itu pasti banyak sekali caranya ya. Namanya juga emak-emak, selain jadi menteri keuangan, jadi chef, terus jadi cleaning service ya, multi talenta lah ya teman-teman ya. Namanya juga emak-emak, apapun pasti bisa dikerjakan. Angkat-angkat gas pun pasti bisa, pasti kuat. Tapi kalau tidak ada pak suami loh ya teman-teman ya, beda lagi kalau kita di rumah ada pak suami yang duduk santai lagi pegang HP, itu pasti kita tidak akan bisa mengangkat galon itu ya. Kayak rugi banget lah ya lihat pak suami nganggur terus kita encok sendiri angkat-angkat tabung gas ya. Manfaatkan saja ya pak suami yang sedang duduk santai pegang HP. Dikira saya ini apaan ya, angkat-angkat tabung gas, padahal kalau tidak ada pak suami ya kuat loh ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa rasa manja itu muncul tiba-tiba ketika kita lihat pak suami ada di rumah.
Wahai para pak suami, tolong dicamkan itu ya. Bantulah istrimu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga biar rumah kita itu harmonis, tidak ada peperangan lagi, tidak ada iri-irian soal pekerjaan rumah tangga. Karena kalau kita kerjakan sendiri, tidak gotong royong, pasti loh ya, capek banget loh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kembali ke video. Untuk belanjaan sayuran kali ini tuh lumayan ya, sedang-sedang saja lah ya. Kira-kira ini kalau masak untuk 10 kali masak atau 7 kali masak masih bisa lah ya. Untuk bawangnya langsung saya taruh di kanjang seperti ini, seperti biasa, di tempat terbuka biar tidak busuk. Bawang putihnya juga saya taruh di sampingnya. Biasanya bawang putih dan bawang merah stok segini itu 1 minggu lebih lah ya. Kalau lebih masak yang santan-santanan atau yang apa ya, yang kuahnya apa, yang bumbunya medok itu ya 1 minggu pas. Tapi kalau sering masak yang kuah-kuah atau sayur bening itu lebih, kalau 1 minggu itu sudah lebih banget ya teman-teman ya, cukup lah ya. Untuk sop-sopannya atau sayur buat sop itu saya membeli brokoli, kubis, dan wortel. Tidak membeli kentang dan tidak membeli buncis karena lagi tidak ingin saja ya teman-teman. Itu saja sudah cukup menurutku, biar tidak terlalu mubazir ya kalau banyak-banyak sekali. Terus untuk sayuran yang buat cocolan ke sambal itu ada sayur ranti dan sayur apa itu namanya ya, sayur seningkir. Murah lah ya, satu ikatnya cuma 2.000-an saja. Saya rasa itu cukup. Kalau kita mencari sendiri di pekarangan atau di sawah-sawah itu ya capek banget. Untuk uang 2.000 udah lah ya, cukup lah ya teman-teman ya, biarpun mau berhemat, tapi kalau untuk 2.000 saja saya rasa sudah cukup lah ya, segitu ya, nggak usah terlalu irit-irit lah ya untuk membeli makanan. Kalau untuk cuma-cuma ya kita harus mempertimbangkan ya uang 2.000, tapi kalau buat makanan uang 2.000 udah lah ya, nggak usah terlalu irit loh ya, cukup lah buat kebutuhan kita juga loh ya. Untuk sayur berikutnya ini ada sayur bayam. Sayur bayam ini saya membeli dengan harga 2.000. Saya beli 2 ikat sayur bayam, cukup untuk sekali masak. Tapi kadang saya masaknya itu sedikit-sedikit biar langsung habis gitu loh teman-teman. Kan kalau sayuran hijau tidak langsung habis tuh ya kayak nggak enak lah. Diangetin pun kan nggak bisa ya kalau sayuran hijau ya. Jadi saya biasanya masak itu secukupnya. Kadang ya cuma 1 ikat saya masak, karena kalau sore sudah ganti lagi menunya, sudah beda lagi menunya ya. Kalau menu dari pagi sampai malam itu biasanya itu ya saya pakai kalau soto, terus rawon, terus biasanya pakai sayur lodeh, itu bisa lah ya dimasak dari pagi sampai malam, itu bisa. Kadang masak malam dibuat sampai pagi gitu juga bisa. Tapi untuk sayuran hijau seperti ini tidak bisa ya teman-teman ya, tidak bisa dihangatkan karena bisa menimbulkan apa ya, racun kalau tidak salah ya teman-teman ya. Mohon maaf jika penjelasan dariku salah ya teman-teman. Untuk tomatnya saya membeli dengan harga setengah kilo cuma 2.000 saja. Nggak tahu karena saya kok 2.000, 4.000 teman-teman. Harga setengah kilonya 4.000. Terus untuk 2 papang pete, ini satu papangnya itu 3.000, jadi ini totalnya 6.000. Karena sudah lama ya saya tidak makan pete yang warna hijau seperti ini. Di kulkas itu saya sudah punya stok, masih punya stok pete, tapi itu pete yang diawetkan itu loh teman-teman. Pas waktu saudara dari Pacitan datang itu dibawakan pete yang diawetkan. Cara pengawetannya pete itu digalang di atas tungku ya teman-teman ya, ditaruh di atas tungku yang berasap, jadi kayak mengering gitu loh teman-teman, awet. Padahal itu saya kemarin dapatnya itu pas waktu lebaran Idul Fitri, dan sekarang sudah lebaran Idul Adha. Lumayan lah ya buat stok-stok kalau pas lagi pingin makan pete.
Ya, inilah hasil dari belanjaanku minggu kali ini. Minggu sebelum Idul Adha ya teman-teman ya. Saya juga membeli bumbu soto ayam, terus bumbu ayam cocot dan bumbu gulai. Barangkali Idul Adha saya mendapatkan daging kurban, daging kambing itu kan bisa dimasak gulai ya teman-teman ya. Tapi ternyata itu hanya sebuah angan-angan ya teman-teman ya. Ternyata saya tidak mendapatkan daging kambing, saya cuma dapat daging sapi saja. Tapi tidak apa-apa lah ya. Besok-besok kalau ada rezeki lebih saya akan membeli daging kambing untuk membuat gulai. Karena saya juga lagi pengen banget makan gulai. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah atau perbuatan yang memang tidak pantas dicontoh. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dan semoga saja dari videoku kali ini ada hal positif yang bisa diambil buat teman-teman dipelajari di rumah. Oke teman-teman, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channelku ini biar aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video.